Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Parlina, guru kelas 5 SDN Cipedak 03, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang percaya bahwa pembelajaran bermakna lahir dari dalam kelas yang hidup, inovatif, dan berpusat pada siswa. Di era transformasi digital saat ini, pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada buku dan papan tulis. Anak-anak kita adalah generasi digital yang membutuhkan pendekatan inovatif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Berangkat dari tantangan tersebut, saya menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang mengintegrasikan Genially, Canva, serta pemanfaatan panel interaktif digital atau PID sebagai media utama pembelajaran di kelas. Panel interaktif digital bukan hanya sekedar layar sentuh. Di kelas kami, PID menjadi jembatan antara teknologi dan pengalaman belajar yang aktif. Melalui PID, siswa tidak hanya melihat materi, tetapi juga berinteraksi secara langsung, menyentuh, menggeser, menjawab kuis, bermain game edukatif, serta mencari sumber belajar untuk membuat sebuah produk secara digital. Di kelas kami, penataan ruang dirancang secara fleksibel dan ramah anak. Terdapat sudut literasi, area diskusi kelompok, serta tata letak bangku yang kolaboratif. Lingkungan belajar yang nyaman ini menumbuhkan semangat, rasa percaya diri, dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Inovasi ini menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Mari kita lihat pembelajaran di kelas saya dengan materi pembelajaran IPAS, organ pernapasan manusia menggunakan media Genially, Canva, dan pemanfaatan PID sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Tujuan pembelajaran kali ini, murid mampu menjelaskan sistem pernapasan manusia, menyebutkan organ pernapasan dan fungsinya, dan menyebutkan cara menjaga organ pernapasan manusia. Pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama untuk membangun suasana kelas yang hangat dan penuh semangat. Sebagai penguatan karakter, siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca dasar negara Pancasila dengan sikap tegap dan penuh semangat. Anak-anak, pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, bayangkan kalian sedang berada di dalam lingkungan yang sangat sejuk. Udaranya bersih, segar, dan semua itu kalian rasakan ketika anak-anak menghirup napas. Selanjutnya, siswa melakukan mindfulness singkat melalui latihan pernapasan. Menarik, menahan, menghembuskan. Selain menenangkan, kegiatan ini langsung mengaitkan siswa dengan materi organ pernapasan yang akan dipelajari. Apersepsi dilakukan melalui pertanyaan pemantik yang menggugah rasa ingin tahu siswa tentang proses pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan ya nak ya tulisannya ya? Mari belajar organ pernapasan, udara dihirup melalui hidung, lalu masuk faring, laring dan trachea, bronkus, bronkiolus, terakhir alveolus. Inovasi pembelajaran ditampilkan melalui lagu Lihat Kebunku yang saya modifikasi menjadi lirik tentang bagian organ pernapasan manusia. Strategi ini mengakomodasi siswa dengan gaya belajar audio, membuat materi lebih mudah diingat, sekaligus menciptakan suasana belajar yang ceria dan interaktif. Kegiatan awal ini menjadi pondasi pembelajaran yang fokus,
bermakna, dan menyenangkan. Pada bagian ini, saya menyampaikan materi pembelajaran melalui media interaktif berbasis digital menggunakan platform Genially. Media ini saya rancang secara visual, sistematis, dan komunikatif agar mampu menarik perhatian serta meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Terlihat siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran. Mereka fokus memperhatikan materi, aktif menjawab pertanyaan, serta berani menyampaikan pendapat. Interaksi yang terbangun tidak hanya antara guru dan siswa, tetapi juga antar siswa, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup, kolaboratif, dan menyenangkan. Anak-anak, waktunya kita kerja kelompok ya. Peserta didik bekerja dalam kelompok, membuat model saluran pernapasan manusia. Setiap kelompok menghasilkan karya dengan bentuk yang beragam, menunjukkan kreativitas dan pemahaman mereka terhadap materi. Suasana kelas terlihat interaktif dan kolaboratif. Siswa aktif berdiskusi, berbagi peran, serta saling menyampaikan pendapat. Melalui kegiatan ini, pembelajaran tidak hanya memperkuat konsep, tetapi juga menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan diri peserta didik. Untuk menambah sumber belajar, guru mengajak peserta didik mengakses perpustakaan digital Lentera Ilmu sebagai bentuk kolaborasi kelas dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Perpustakaan digital ini telah meraih juara 1 tingkat kota Jakarta Selatan dan juara 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 sebagai bukti komitmen sekolah dalam menghadirkan inovasi literasi digital. Nah, agar kita lebih paham lagi tentang organ pernapasan manusia, mari kita sama-sama lihat videonya. Ya, siap belum? Mau lihat video nggak? Mau lihat kegiatan ya? Pembelajaran memanfaatkan platform informasi digital atau PID, di mana siswa menyimak materi melalui video edukatif yang menarik. Suasana belajar terlihat aktif dan antusias. Peserta didik fokus menyimak materi. Sistem organ pernafasan manusia terdapat hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru dan alveolus. Untuk melatih rasa percaya diri, siswa melakukan kegiatan presentasi secara berkelompok untuk menyampaikan hasil karyanya, menjelaskan konsep yang telah dipelajari, serta menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Untuk menguji pemahaman siswa, guru memanfaatkan PID dalam permainan game interaktif. Siswa terlibat dalam permainan edukatif, serta menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Pemanfaatan perpustakaan digital ini tidak hanya mendukung penguasaan materi, tetapi juga menumbuhkan budaya literasi dan pembelajaran abad ke-21 yang kolaboratif dan inovatif. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik menuju ke halaman sekolah untuk melakukan refleksi. Kegiatan ini bertujuan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang kontekstual dan bermakna. Melalui integrasi teknologi, kolaborasi, dan pemanfaatan lingkungan sekolah, pembelajaran ini menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Inovasi ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep, sekaligus menumbuhkan keterampilan abad ke-21. Kami percaya, pembelajaran yang kreatif dan adaptif akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.